teman-teman, jadi di sini kami sudah bersama dengan salah satu pelukis yang bergabung dalam Kalista Art. Sebelumnya Bapak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara Sama-sama, ini. terima kasih juga sudah datang dan mewawancarai untuk saya menjadi narasumber. Baik, mungkin boleh diperkenalkan dirinya dulu Pak sebelum Oke, perkenalkan diri, nama saya Takasana Wahya Diatmika. Saya seniman, kok dibilang aliran saya ini abstrak ekspresionis ya. Ini salah satu karya saya mungkin. Ya mungkin itu aja sih ya. Oke, jadi di sini nih kami pengen nanya nih Pak, Ya. gimana sih kondisi Bapak saat pandemi nih khususnya, dan gimana sih Bapak bisa bergabung dalam Kalista Art sendiri? Oke, saat pandemi saya bergabung di Kalista Art itu dari tahun 2016. Jadi di saat pandemi itu saya sangat terbantu sekali dengan Kalista Art sebenarnya. Karena apa? Saat pandemi, sebelum pandemi ini penjualan ada 1-2 karya terjual. Tapi di saat pandemi ini memang sangat turun sekali penjualan lukisan itu. Karena apa? Karena satu, kurangnya ruang publik. Pada saat itu kan kita tidak boleh itu ya untuk berkumpul segala macam, dan sehingga tidak boleh ada pameran, tidak boleh ada interaksi dengan orang. Nah, Kalista Art ini sangat membantu. Karena apa? Karena mungkin Kalista Art ini punya database tentang customer dia lah. Jadi menjualnya via WA aja sih dia. Keren sih sebenarnya. Jadi selain kendala yang tadi Bapak bilang Ya. tuh kan karena kurangnya pameran Ya. lah, nggak boleh kita ini Ya. karena COVID. Ada gak sih kendala lain yang paling besar? Ada kendala lain yang paling besar itu adalah naiknya bahan-bahan seperti kayak cat, koas, kanvas segala macam. Itu sangat naik sekali. Karena apa ya? Mungkin karena tadi kurang adanya untuk mendistribusikan itu semua. Jadi itu sangat tinggi sekali, naik sekali. Itu sih mungkin kendalanya. Baik, mungkin ada tambahan? Mungkin untuk selanjutnya Ya. kami mau bertanya juga Pak, Ya. bagaimana Kalista Art itu bisa membantu Bapak untuk tetap bertahan dan memasarkan karya seni? Setahu saya Kalista Art ini bisa membantu saya dan teman-teman seniman lain itu untuk menjual karya seni ini melalui data-database yang dipunya oleh Kalista Art nih. Jadi Kalista Art itu mempunyai data-data customer yang potensial, sehingga pada saat itu dia menjual pun tidak perlu mengadakan pameran di ruang publik, tapi hanya dengan pameran melalui media sosial ya, seperti itu bisa sangat membantu sekali gitu. Berarti punya koneksi yang banyak lah ya. Sangat punya koneksi yang banyak Oke. untuk Kalista Art-nya. Mungkin selanjutnya menurut Bapak bentuk dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan pelaku seni agar dapat terus berkembang? Oke, mungkin kalau menurut saya untuk pelaku seni seperti saya, seniman khususnya seniman lukis ini, peran pemerintah harus sangat aktif. Sangat aktifnya adalah memberikan ruang-ruang publik untuk pameran. Bukan hanya itu aja sebenarnya, juga perlu adanya undangan-undangan kolektor-kolektor yang mengerti sekali dengan seni. Selama ini pemerintah sudah membantu dengan memberikan ruang-ruang seni, tapi ada kurangnya adalah tidak bisa mendatangkan kolektor-kolektor untuk membeli karya seni seniman-seniman ini. Karena apa ya? Mungkin karena saya kurang tahu juga, apakah karena mungkin hanya sekedar membuat suatu kegiatan biar terlihat atau apa, tapi menurut saya sudah bagus, tapi masih kurang tepat sasarannya. Karena apa? Tidak dilengkapi dengan undangan-undangan yang memang berpotensi untuk membeli karya seni-seni seniman-seniman lukis ini. Itu sih yang paling penting, itu adalah ruang untuk pameran. Kedua adalah mendatangkan kolektor-kolektor untuk membeli karya-karya seni seniman-seniman ini sih. Mungkin karena seniman juga jarang dilirik kali ya oleh pemerintah dan oleh masyarakat gitu, seperti itu ya. Sangat tepat juga. Sebenarnya karya seni ini kan nggak semua orang bisa menikmati. Jadi mungkin pihak pemerintah mungkin bisa lebih kerjasama dengan pihak mall kah, atau mungkin pihak apa yang bisa mendatangkan crowd kolektor-kolektor ini untuk bisa membeli karya-karya seniman-seniman ini gitu loh. Karena seniman-seniman Indonesia ini banyak sekali dan karyanya juga nggak kalah dengan seniman-seniman luar lah. Itu sih mungkin. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih juga. Terima kasih Bapak atas Ya. kesempatan wawancaranya. Terima kasih juga. Mungkin bisa ditutup oleh pendengar. Oke, mungkin dari hasil wawancara tersebut ya teman-teman bisa dilihat bahwa pandemi itu sangat berdampak terhadap pelaku seni, terutama dalam penjualan karya dan akses terhadap pasar. Nah, untungnya nih ada keberadaan Kalista Art yang dimana menjadi salah satu bentuk dukungan penting bagi para pelukis untuk tetap bertahan melalui promosi, pemasaran dan perluasan jaringan pembeli. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa komunitas seni
memiliki peran besar dalam menjaga keterberlangsungan ekonomi kreatif di wilayah perkotaan. Salah satunya Bapak Caka ini yang sangat terbantu. Mungkin kita bisa lihat sendiri nih lukisannya ada banyak teman-teman. Nanti kita kasih cuplikan lukisannya ya teman-teman. Dadah.